Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Urapi Tuhan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi juga Tuhan setiap umat-Mu yang hadir. Kami tahu Tuhan, kami ada di tempat ini, kami datang di dalam rumah-Mu Tuhan. Karena satu hal Tuhan, karena kami rindu mendengar suara-Mu. Karena kami rindu Tuhan menyembah Engkau. Karena kami rindu Tuhan bergaul dengan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, dunia yang kami hadapi adalah dunia yang sukar Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, bersama Engkau kami cakap menanggung segala perkara Tuhan. Terima kasih buat Bapa yang baik. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi semua kami di tempat ini Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saudara siap untuk memuji, menyembah Tuhan? Amin. Saudara juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, aku siap mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi belum telat rasanya saya mengucapkan gongsi pacai ya. Buat setiap kita semua di tempat ini, saya percaya harapan kita dalam setiap kehidupan kita di tahun ini, tahun yang luar biasa, ya, adalah tahun-tahun yang penuh dengan kelimpahan, adalah tahun-tahun di mana sesuatu yang belum tergenapi di tahun 2021 terjadi di tahun 2022. Karena saya percaya semua Tuhan bisa berikan tahun-tahun itu yang terbaik dalam kehidupan kita, tergantung iman percaya kita. Apakah kita percaya di tahun 2022 ini adalah tahun berkat buat saudara dan saya? Kalau saudara percaya tahun 2022 ini adalah tahun yang Tuhan berikan dalam hidup saudara buat saudara dan saya, bersama-sama katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, ketika kita mengakhiri tahun 2021, di akhir hari tahun 2021, tanggal 31 Desember, mungkin saudara, Bapak, Ibu ada mesbah keluarga, betul enggak? Ada yang namanya berdoa bersama dengan suami, istri, dan anak-anak, yang meminta ucapan syukur kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita di tahun 2021, dan kita tidak tahu bagaimana yang akan terjadi di tahun 2022. Sebab itu kita minta sama Tuhan di dalam mesbah keluarga kita, di dalam tutup tahun kita berdoa supaya tahun 2022 ini adalah tahun kemenangan, tahun berkat, tahun mujizat, tahun pelipat gandaan buat hidup saudara dan saya. Amin. Semua kita percaya seperti itu, ya. Apalagi saudara-saudara kita yang orang Tenglang, ya, ada Tenglang, saudara paham ya, yang keturunan itu, mereka berharap di tahun ini, apalagi masih ada yang percaya sio macan air, sio apa kek, terserah mereka, tapi yang percaya, kita sebagai umat percaya, bahwa tahun ini mau sio apapun, kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti kita cakap menanggung segala perkara bersama dengan Dia, amin. Saya sangat-sangat percaya mau sio apapun itu, kalau kita hidup melekat kepada Tuhan, berkat itu pasti mengalir dan melimpah dalam kehidupan kita. Katakan kiri kananmu, aku pasti diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya bukan statis. Betul enggak? Kehendak Tuhan, seperti harapan kita. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini adalah tahun yang luar biasa. Ya,
Kita percaya seperti itu. Karena ini sama dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kehendak Tuhan dalam hidup orang benar, kehendak Tuhan dalam hidup orang percaya bukan bersifat statis. Ngerti ya? Jadi dari tahun 2020, 2021, 2022 sama terus, tidak ada perubahan. Statis, itu namanya statis. Jadi tidak ada perubahan. Tetapi yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara adalah kehidupan yang selalu berkembang. Betul tidak? Kehidupan yang selalu berkembang. Tidak mau sama seperti tahun-tahun yang lalu. Orang yang bekerja juga pasti seperti itu. Mau enggak saudara hidup di tahun 2022, tetapi gaji saudara, kalau yang bekerja ya di perusahaan, sama seperti tahun 2018. Mau enggak? Enggak mau. Pasti kita mau ada perubahan di dalam kehidupan perekonomian kita. Sama halnya dalam kehidupan kerohanian kita. Harus ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kerohanian saudara. Jangan sama terus. Dari tahun ke tahun, sama terus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kekristenan tanpa kesaksian adalah kekristenan yang semu. Kekristenan tanpa saudara bisa menikmati berkat Tuhan. Kekristenan tanpa saudara merasakan hadirat Tuhan adalah kekristenan yang semu. Saudara pernah nggak ngerasakan ketika saudara menyembah Tuhan, ya kan? Kayaknya aku nggak pernah seperti ini loh. Hadirat Tuhan itu kenceng banget dalam hidup saya. Saya beberapa kali seperti itu. Waktu saya mahasiswa, saya menyembah, padahal itu kalangan guru sekolah minggu, ya kan? Guru sekolah minggu saya menyembah Tuhan, hadirat Tuhan itu kenceng sekali. Sampai saya nangis pun nggak bisa berhenti. Padahal dari dalam diri saya bilang, stop. Sudah berhenti. Tapi ini nggak bisa berhenti. Saya tetap berdiri, yang lainnya masih tetap duduk. Udah duduk, saya masih tetap berdiri. Saya nggak bisa mengkontrol diri saya. Roh Kudus yang mengontrol. Karena apa? Saya ngerasakan sukacita yang luar biasa. Sama halnya. Waktu ibadah juga di gereja. Saya rasakan tahun-tahun 2022 ini. Dengar Bapak Ibu, adalah kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Hei, dengar ini baik-baik. Tahun 2022 ini ada kelanjutan dari tahun 2021, dari tahun 2022. Kenapa saya katakan kelanjutan? Karena tahun 2022 adalah tahun yang penuh dengan tidak kepastian. Betul enggak? Penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena apa? Omikron ini loh. COVID ini loh. Kita mau buka usaha, memperlebar usaha kita, ekspansi. Tahu-taunya malnya tutup. Tahu-taunya pasarnya tutup. Padahal dana yang kita sudah masukkan itu sangat besar. Makanya saya katakan tahun 2022, saudara sebenarnya bersyukur loh ya. Selama saudara masih diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk beribadah di dalam rumah Tuhan, ambil bagian itu untuk datang dalam rumah Tuhan. Benar. Ambil bagian itu. Datang ke rumah Tuhan, sembah Tuhan. Bukan berarti saudara di rumah tidak bisa sembah Tuhan, bisa. Bukan berarti saudara ibadah online nggak bisa, bisa. Tetapi saya mau katakan sejujur-jujurnya, bagaimana sikap saudara ibadah online, ibadah di rumah dengan ibadah di rumah Tuhan, berbeda apa tidak? Berbeda. Cara saudara tampil, cara saudara datang dalam hadirat Tuhan, bisa aja saudara nggak mandi, nggak kucek, nggak ganti baju, ya suka-suka saudara lah sekarap dewe gitu ya. Apalagi kalau saudara nggak pakai paket premium, lagi enak-enak penyembahan, tiba-tiba ada iklan Shopee COD, Shopee COD, ya kan? Nggak enak, terputus penyembahan kita. Makanya kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan beribadah, datang secara onset ke dalam rumah Tuhan.
ambil bagian itu untuk menyembah bersama dengan saudara seiman yang lain. Karena saya percaya, ketika kita menyembah Tuhan, cukup kadang-kadang kita melihat seseorang menyembah, cara dia menyembah dengan khusyuk, saudara bisa diberkati. Banyak cara Tuhan. Saya katakan tahun 2022, selagi saudara masih diberikan kesempatan untuk beribadah di dalam rumah Tuhan, datang. Kalau di Surabaya sudah mulai agak sedikit diperketat, ya, sedikit diperketat, ya. Jadi semuanya harus pakai itu, peduli lindungi, tes, inilah, apalah, ruangannya lah disinfektan lah, apalah semacamnya. Tetapi saya bersyukur, saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang dalam rumah Tuhan, dan saya mau ambil bagian itu untuk datang dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya tidak statis. Tetapi yang Tuhan mau, kehidupan kita berkembang. Jangan sampai sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kerohanian saudara tidak berkembang. Tetapi keinginan saudara diberkati Tuhan, maunya berkat yang melimpah. Tetapi cara saudara menyembah Tuhan bukannya next level lagi, bukannya upgrade lagi keimanan saudara, tetapi semakin merosot. Saya kadang-kadang bingung. Bukan saya antipati dengan orang yang ibadah online. Kalau dia bisa ibadah online, ibadah onsite datang. Kalau memang ada sesuatu yang di luar dari kemampuan tubuh, itu silakan. Tapi jangan jadi alasan. Kalau saudara bisa datang ibadah onsite itu ibadah seperti ini ya. Saudara nggak datang gara-gara cuman saudara malas. Cuman saudara kadang dalam tanda kutip. Saya takutnya saudara ketika saudara mati, nanti saudara dikuburkan secara online juga. Mau saudara? Hah? Dikubur secara online. Pendetanya di gereja atau di rumah. Oh dia khotbah lewat online. Kita mau selagi kita bisa. Saya tidak berbicara orang yang konforbid ya. Kalau dia memang ada halangan ya silakan. Tetapi dengan cara yang benar, sama kapasitasnya ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, sama juga kapasitasnya ketika kita ada di rumah. Sama, tidak berkurang. Menyembah Tuhan dengan sikap yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan mau dalam kehidupan kekristenan kita, apa yang harus dikembangkan? Karena saya rindu kekristenan, baik di gereja saya, baik di gereja di tempat ini, adalah kekristenan yang bukan kekristenan yang cengeng. Karena saya berpegang teguh, setiap manusia yang Tuhan ciptakan, itu punya potensi. Itu punya kemampuan. Itu punya kelebihan. Karena saudara duduk pun di tempat ini, karena saudara punya kelebihan. Karena saudara punya kemampuan. Ya, jadi kita berharap tahun 2022 ini, kekristenan kita bukan kekristenan lagi anak-anak. Yang mau dikasih makan susu, roti yang lembut. Enggak, kita harus kuat, kita harus dewasa di dalam kerohanian kita. Ya, jadi jangan jadi kekristenan. Mungkin puji Tuhan kalau nggak ada di tempat ini ya. Banyak orang yang datang ke gereja bukan karena dia cinta Tuhan. Banyak orang yang datang ke gereja bukan karena dia memuji Tuhan. Tapi ada orang yang ke gereja, ada motivasinya untuk mencari berkat. Dan saya berharap gereja Tuhan di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Kalau nggak datang, nanti sembakonya, bulanannya, amsyong. Tidak seperti itu. Ayo tahun 2022, buat pertarungan imanmu bersama dengan Tuhan. Aku pasti bisa, karena Tuhan sudah memberkati setiap saudara pribadi, the person gitu ya, pribadi lepas pribadi, kemampuan yang berbeda. Apa yang harus dikembangkan di tahun 2022 ini? Yaitu kecakapan yang dikembangkan. Kecakapan saudara harus dikembangkan. Kita harus berjuang.
Karena saya sangat-sangat luar biasa. Ada pepatah Cina mengatakan, hidup kita, apa namanya ya, kalau salah tolong diperbaiki ya. Hidup yang baik adalah hidup yang bisa bermanfaat buat orang lain. Itu apa tuh pepatahnya itu ya. Kata hidup kita yang baik, belum dikatakan baik kalau hidup kita nggak bermanfaat buat orang lain. Dan saya berharap, dan kita semua berharap, bahwa jemaat Tuhan GBI Sion di tempat ini bukan sekedar hidup yang baik, tetapi menjadi hidup yang bermanfaat buat setiap orang yang ada di tempat ini. Kalau hidup kita bermanfaat, saya percaya kita akan mengembangkan potensi kita. Semua kita lakukan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk keluarga kita, tetapi semua kita lakukan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi apa yang harus saudara kembangkan di tahun 2022 ini? Saya nggak sedang berbicara tentang berkat. Ya, jangan terlena dengan berkat. Berkat kita terima, tetapi pun kita punya potensi. Kita pasti bisa. Walaupun sukar dunia ini, tetapi anak Tuhan pasti tampil beda. Apa yang dikembangkan? Kecakapan yang dikembangkan. Kesanggupan saudara. Kesanggupan saudara harus dikembangkan. Kemampuan saudara harus dikembangkan. Apa yang menjadi kemampuanmu tahun-tahun kemarin? Ayo dikembangkan. Kalau saudara bisa bikin kue, masa bikin kue cucur terus? Betul enggak? Kalau saudara jualan kue cucur, tahu kue cucur tahu enggak? Tahu enggak? Kalau enggak tahu saya bingung, ini kue cucur kue mana ini ya? Tahu enggak kue cucur? Tahu ya? Kalau saudara bikin kue cucur, masa kue cucur terus? Pasti ada combine, betul enggak? Dikasih perasa, dikembangkan kemampuan kita, betul enggak? Dikasih perasa, vanila, ditambahin coklat, ditambahin rasa apa, supaya apa? Supaya pelanggan itu tidak jemu. Ah, makan kue cucur, makannya itu terus. Ada inovasi yang baru. Ada inovasi yang baru. Kemahiran saudara untuk melakukan, mengerjakan sesuatu juga harus dikembangkan. Jangan sama begitu terus. Saudara cakap hari ini, minimal ada sesuatu yang baru yang saudara bisa temukan. Ada sesuatu inovasi yang baru. Jadi saudara ketika masalah itu datang dalam kehidupan saudara, saudara sudah tampil sebagai pahlawan. Sudah sanggup. Jangan monoton gitu terus. Gitu terus, ada sesuatu yang baru. Cari, googling. Jangan bilang, Pak, saya wis tuwek. Tidak ada namanya potensi itu berhenti kalau saudara tua, tidak ada. Kalau potensi itu, kemampuan saudara berhenti ketika saudara dipanggil Tuhan, itu yang berhenti. Jangan bilang saudara, saya wis tua, wis 70 tahun. Dengar baik-baik, wakil presiden kita umurnya berapa? Berapa itu? 70 ya? Lebih ya? Dia mencapai puncak karir politiknya bukan ketika dia masih muda. Tapi dia sudah tua. Jadi jangan bilang, saya wis tua. Apalagi saudara bilang, saya masih muda. Banyak orang-orang yang berhasil juga anak-anak muda. Miliarder-miliarder, orang-orang jutawan. Sekarang bukan lagi orang-orang yang usia 40 ke atas. Anak muda, masih sekolah, sudah menghasilkan cuan. Saudara pernah baca itu? Cari aja di YouTube, cari aja di Google. Orang-orang yang luar biasa. Miliarder-miliarder. Kenapa? Karena dia mau mengembangkan potensinya yang ada. Sama ketika kita memimpin pujian di dalam pelayanan. Ketika kita singer, ketika kita main musik.
Ada sesuatu yang baru yang harus kita cari. Serap ilmunya itu. Oh begini caranya. Oh begitu caranya. Oh begini ya. Bukan hanya flat terus. Karena gereja, dengar. Gereja tanpa ada perubahan. Gereja itu akan menjadi gereja yang semu. Gereja yang semu. Ayo, siapapun di tempat ini bukan berlaku hanya untuk anak muda saja, atau hanya untuk orang tua saja. Tidak. Semua berlaku sampai saudara yang hadir duduk, sekalipun anak saya yang paling kecil. Jadi anak saya yang perempuan ini, sebelum dia terjun ke pelayanan, jangan mentang-mentang anak pendeta, langsung masuk gejebrus gitu loh. Enggak. Ada proses yang harus dilewati. Apa? Ia belajar Alkitab. Belajar Alkitab setiap hari Kamis dia datang ke gereja. Ada yang pengajar dari Jakarta, dari Bandung. Secara onsite, secara online gitu loh. Tetapi dia dikumpulkan di dalam ibadah, di live-kan gitu loh. Live streaming namanya. Ada tutor-tutornya juga. Yang sebaya dengan dia. Yang tentunya tingkat kerohaniannya di atas dari anak saya. Jadi ada sesuatu yang harus dikali. Ada sesuatu yang harus dipertajam. Supaya ketika anak saya terjun dalam pelayanan, bukan pelayanan yang cengeng. Ada masalah sedikit dia kabur. Ada masalah sedikit dia lari. Wes gak ada pelayanan-pelayanan. Nah seperti itu. Saya harus tetap mendidik anak saya adalah anak yang tangguh. Betul nggak? Sebab yang saya percaya, yang kita layani bukan manusia. Yang kita layani itu Tuhan. Kalau kita bisa melayani Tuhan yang terbaik, pada manusia pun pasti juga yang terbaik. Apalagi yang harus saudara kembangkan? Kekuatan. Kalau saudara sekarang bisa angkat kekuatan 1 kilo, saudara mari belajar angkat di atas 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Saudara pikir orang yang atlet angkat besi itu bisa ngangkat puluhan kilo, ratusan kilo karena mereka langsung tiba-tiba langsung angkat sebesar itu? Tidak. Mereka belajar mengangkat dari kekuatan mereka yang normal. Mereka belajar dari yang terkecil terus dinaikkan. Jadi dia bisa angkat yang berat. Jadi tahun 2022 ini kekuatan saudara harus dikembangkan. Harus dikembangkan. Selanjutnya apa yang saudara harus dikembangkan? Muatan saudara harus diperlebar. Muatan saudara itu harus diperlebar. Tahu nggak sih muatan? Kalau saudara muatnya 1 liter, ayo ditingkatkan jadi 2 liter, ya kan? Kalau saudara kemarin beli jualan kue cucur 10 biji, ayo ditingkatkan jadi 10, 15, jadi 20. Kalau saudara sekarang hanya bisa melangkah 1 langkah, ayo melangkah jadi 2 langkah, 3 langkah. Oh, senangnya kalau ngelihat jemaat seperti ini, betul enggak? Ketika saudara masuk tahun 2023, saya lihat saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang bermanfaat buat satu sama dengan yang lain. Berburu, berlomba-lomba untuk saling memberkati. Itu yang luar biasa. Kekristenan kalau cuma minta begini, saudara nggak akan bisa jadi berkat. Serius. Tapi kalau kekristenan satu sama lain saling memberi begini, tahu nggak? Saling memberi, berlomba-lomba untuk memberi yang terbaik. Surga bersuka cita. Di pandemi kemarin, jujur, saya tahu jemaat kami seperti apa, ya.
95 ke atas itu gak mampu, saudara. Ya, wes orang gak sanggup. Apalagi kalau sudah namanya meninggal, sekalipun dia gak berjemaat di kita, berlomba-lomba datang ke gereja untuk supaya gereja yang melayani. Kalau melayani cuma firman Tuhan, it's okay. Melayani itu sampai peti-petinya. Saudara paham nggak? Sampai peti-petinya. Siapa yang harus keluarkan ini? Sekali lagi ya, gereja hadir untuk jadi berkat. Padahal kita kasih iuran 1 bulan 5.000. Berat nggak? 1 bulan 5.000. Kalau sekarang saudara kasih 5.000, besok saudara dipanggil Tuhan, kita tetap layani. Berat nggak? Halo? Kok pada diam? Berarti berat juga 5.000 di sini ya? Hah? Berat ya? 5.000 loh. Peti mati sekarang berapa yang paling sederhana? Dari ambulannya, dari semuanya. Udahlah, saudara nggak usah dikasih tahu, itu cukup hamba-hamba Tuhan saja yang tahu. Ya. Tetapi kita bersyukur. Kita mau bikin Natal kemarin, ya. Pokoknya secara secara spontan saja. Saudara mau menabur silakan. Dulu kita bikin janji iman. Dikasih di kertas, ditulis berapa mau dijanji imannya. Ada tenggang waktu 1 bulan. Tetapi selama 2 tahun ini kita COVID, kita nggak bikin begitu karena kita tahu ini nggak semuanya orang dalam keadaan COVID ini ekonominya naik. Banyak yang turun, cus gitu ya. Tetapi ada juga yang naik. Ada juga yang tetap stabil. Dan saya puji Tuhan sekali. Kita nggak bikin seperti itu. Tetapi dana yang terkumpul untuk gereja kami yang kecil, itu sampai 14 juta. Kita nggak sebarkan siapa, terserah. 14 juta, itu seutuhnya kita kembalikan lagi kepada jemaat. Karena kita kembalikan dalam berbentuk parcel. Saling berbagi. Jadi hidup kita harus hidup yang belajar, terus memberi. Karena saya sangat-sangat percaya kalau saudara mau memberi, berkat Tuhan itu tercurah dari tempat yang maha tinggi. Memberi itu belajar loh. Orang memberi pertama itu abotnya setengah mati. Betul nggak? Eman 1.000 eman. Lumayan buat beli bakso, gitu kan. Tetapi kalau saudara bisa memberi, berikutnya pasti gampang. Berikutnya lagi, gampang. Sama begitu juga. Saya ketika kasih persembahan kepada Tuhan, ini saya sedang tantang diri saya sebenarnya. Saya bagikan ini, saya tantang diri saya sendiri, dan saya bagikan kepada saudara. Saya mau melihat bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Persembahan berbeda dari tahun 2021, 2022 harus next. Bukan berbicara karena saya pendeta, bukan. Saya ajarkan pun anak-anak saya, ayo berikan yang terbaik. Walaupun masih dari saya persembahannya. Karena kan anak-anak saya belum bekerja. Tapi belajar berikan yang terbaik. Masakan kita minta Tuhan berkat yang luar biasa, tetapi ketika kita memberi kepada Tuhan, maunya yang recehan. Tapi kalau minta berkat Tuhan, maunya yang gede. Tapi kasih Tuhan, maunya yang recehan. Jangan seperti itu. Harus muatan saudara diperlebar. Saksikan saja tahun 2022 mengakhiri nanti. Atau sepanjang perjalanan ini, saudara pasti melihat luar biasa cara Tuhan menolong saudara dan saya. Dunia boleh krisis, tetapi umat Tuhan tidak dipengaruhi oleh krisis yang ada. Karena kita adalah warga kerajaan surga. Amin. Coba lihat saudara, orang yang sering memberkati hidupnya tidak akan pernah kekurangan. Tapi orang yang irit-irit, pikirkan apa.
Saudara pasti perhatikan saja. Tapi orang yang hatinya melekat, dia memberi karena cintanya kepada Tuhan. Saya percaya pasti berkatnya terus mengalir. Walaupun kiri kanannya rebah. Di sisi kiri 10.000. Di sisi kanan, woi, luar biasa. Tetapi umat yang mengasihi Tuhan pasti diluputkan. Ayo kita perluas muatan kita di dalam Tuhan. 3 alasan Tuhan untuk memberikan skill. Coba perhatikan di dalam Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29. Perhatikan baik-baik. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja ia berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina? Orang yang cakap dalam pekerjaannya, Alkitab berkata dia akan berdiri di hadapan raja-raja, bukan di hadapan orang-orang hina. Orang menilai seseorang itu bukan karena sesuatu yang engkau tidak punya, bukan. Orang menilai saudara karena ada potensi di dalam diri saudara. Ketika saudara masuk pekerjaan, ketika saudara diinterview, tentunya orang yang interview ini atau HRD-nya itu punya kemampuan untuk menilai ini orang punya potensi apa enggak. Betul enggak? Saudara ada yang pernah lamar kerjaan di interview, ada enggak? Enggak ada ya? Di sini pengusaha semua ya? Enggak ada yang angkat tangan, coba angkat tangan. Ada yang pernah diinterview? Pernah diinterview Pak ya? Tentunya orang yang interview itu bukan orang biasa. Orang yang bisa menilai, ini orang punya potensi dari omongan saja bisa menilai loh. Dari sikap kita berjalan, dari sikap kita menatap, dari sikap kita berbicara, orang bisa menilai. Makanya saya bilang kita kembangkan potensi. Dulu yang sukanya ngomongnya ngaur-ngaur, ayo diluruskan, dirapikan gitu loh. Karena orang menilai dari potensi, skill yang ada di dalam kehidupanmu. Ketika engkau cakap, maka engkau akan berdiri di hadapan raja-raja, bukan di hadapan orang-orang hina. Artinya apa? Kenapa saya bisa berdiri di depan sini? Di mimbar ini. Kenapa pemain musik bisa duduk di situ? Karena mereka punya skill. Anak saya yang ini, bisa nggak duduk di sini? Bisa, cuman nggak dimainin itu musik. Nggak berguna kan? Nggak berguna. Jadi ketika saudara punya kemampuan, potensi, skill yang dikembangkan, Alkitab Amsal pasal 22 ayat 29, engkau akan berdiri di hadapan raja-raja. Bukan di hadapan orang-orang hina. Tuhan akan mengangkat engkau. 3 alasan mengapa Tuhan memberikan kita skill. Yang pertama alasannya adalah untuk cari nafkah. Jujur, betul enggak? Untuk cari nafkah loh. Kalau kita nggak mengembangkan skill kita, maaf ya. Kalau engkau yang bekerja menjadi karyawan buruh di pabrik atau ya terus akan seperti itu. Tapi kalau kita kembangkan skill kita, oh saya percaya, pasti ada waktunya saudara akan diangkat. Menjadi next level lagi, lebih tinggi lagi. Jadi skill yang Tuhan kasih dalam hidup kita, yang pertama untuk cari nafkah. Makanya orang yang minta-minta seperti ini, orang yang hanya meminta belas kasihan dari orang, dia nggak sadar bahwa ada potensi yang besar di dalam dirinya. Dia nggak sadar. Makanya kerjanya cuman minta-minta. Yang ada di lampu merah, yang ada di mana, yang datang ke rumah nyun-nyun. Padahal kalau saudara mau kembangkan potensi saudara, kemarin saya cari kebab, kulit kebab iseng-iseng sama istri saya. Itu di outlet itu sudah ada, dari kulit, dari bahan-bahannya sudah ada, semuanya sudah ada. Ya kan?
Ada roti Mariam, harganya cuma 1.300. Kalau saya beli di pasar malam atau semacamnya, jadi 5.000, jadi 6.000. Dari 1.300, asalkan dia mau saja sebenarnya. Asalkan dia mau saja. Kulit kebab-kebab yang ada saudara beli di mal-mal itu, ada yang 13.000 kan? Padahal kulitnya saja yang saya beli dari tortilla atau apa semacamnya itu ya. Yang bulat itu kulitnya. Itu kemarin berapa nih? 25 isinya berapa? 50. 25.000 isinya, itu yang besar ya, yang sedang. Diameter 25, ada yang diameter 30. Itu cuma 25, isinya 50. Saudara kasih, ada lagi dagingnya yang sudah sudah berbentuk. Jadi saudara asal ada kemauan saja, saudara tidak akan menjadi umat Tuhan yang meminta-minta, tetapi saudara berlomba untuk saling memberkati. Saya ini pendeta pun nggak malu saya untuk yang seperti itu. Saya mau jualan kayak gitu, mau. Kenapa tidak? Betul nggak? Saya tidak mau jadi pendeta yang menjadi beban buat jemaat saya. Nggak mau. Saya bisa bekerja dengan tangan saya. Kalaupun ada berkat dari orang lain, itu berkat dari Tuhan. Jadi, tolong. Ya, Tuhan kasih skill kita supaya kita cari nafkah. Bukan jadi beban buat orang lain, buat keluarga. Lu malas-malasan, orang udah pada kerja, lu masih tidur aja. Aduh Tuhan Yesus, berkatmu dipatok sama ayam katanya. Yang kedua, supaya kita, tadi udah dibahas ini, supaya kita tidak menjadi peminta-minta. Saudara masih sekolah, wajar nggak minta? Wajar. Wajar ya? Masih sekolah, itu masih tanggungan orang tua. Tapi kalau saudara sudah selesai sekolah, saudara sudah berani menikah, saudara masih minta-minta sama orang tua, ini yang kurang ajar. Maaf saya kalau keras ya. Jangan sampai saudara seperti orang yang diberikan talenta 5, 2, 1. Bukan seberapa banyak talenta yang dia beri. Tetapi dasarnya si satu ini, dia tidak mau mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan. Makanya dia bilang, hai hambaku yang jahat. Anak minta masih wajar. Masih sekolah wajar, dia masih sekolah kok. Tapi kalau sudah dewasa, dia terus hidupnya sampai terus minta kepada orang tua. Saya mau tanya, orang tua itu sampai kapan bisa mendampingi saudara? Hai, hoi. Ada waktunya nih, saya juga orang tua, mati. Saya adalah kegagalan terbesar ketika saya mati, anak saya belum jadi. Itu gagal sekali saya. Karena sampai kapan saya bisa mendampingi anak saya? Nggak bisa. Ada batasan saya usia. Ada batasan saya kemampuan tenaga saya. Jadi dari kecil saya persiapkan anak saya untuk tangguh. Untuk bisa. Bahkan lebih harusnya dari orang tua. Kenapa? Karena dia sudah ada tutor. Betul nggak? Ada yang mengajar. Ini orang tuanya jadi patron. Ini cara bapakmu kerja seperti ini. Kamu harus bisa lebih. Ada inovasi yang baru. Ya, jadi skill yang Tuhan kasih. Juga untuk supaya saudara tidak meminta-minta. Yang ketiga, inti dari semua skill yang Tuhan kasih adalah supaya saudara bisa saling memberkati. Yesaya 54 ayat yang kedua. Yesaya 54 ayat yang kedua, dengarkan firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya,
Pancangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Bisa nggak sih saudara jadi berkat buat orang lain? Kehidupan saudara bisa jadi berkat buat orang lain? Bisa. Kalau skill yang Tuhan kasih dalam dirimu, engkau salurkan buat orang lain juga. Bukan hanya buat diri saudara sendiri, buat diri saudara sendiri. Skill kan sudah dikasih Tuhan untuk kita cari nafkah. Masakan buat diri kita sendiri, kita bagi. Makanya tadi garis besarnya, hidup yang baik, sebaik-baiknya hidup adalah hidup yang berguna buat orang lain. Jadi saudara, Tuhan tuntun saudara, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tempat kediamanmu. Kalau saudara bisa memberkati keluarga kecil saudara, puji Tuhan. Dari saudara-saudara yang terdekat, puji Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau, perlebar kemahmu. Lapangkanlah tempat kediamanmu. Artinya apa? Saudara, yang Tuhan mau kita jadi berkat buat bangsa-bangsa, buat sesuatu yang lebih luas. Makanya ada perumpamaan. Lilin ditaruh di atas gantang, betul ya? Kan tertutup. Gantang itu berbicara sebenarnya ada penafsiran. Lilin itu kan kecil ya. Tapi kalau ditaruh di dalam gantang, dia hanya menyinari yang orang-orang aja yang di sekitarnya dia. Tetapi yang Tuhan mau, lilin itu harus dinyalakan di atas bukit. Supaya apa? Sinar saudara bisa dinikmati oleh orang banyak. Ya. Jadi supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Itu luar biasa. Sangat luar biasa. Quote-nya seperti ini. Tempat yang paling kaya. Siapa yang tahu? Daerah yang paling kaya, tempat yang paling kaya. Ketika ada pertanyaan seperti ini, berada di mana? Tempat yang paling kaya di mana? Aduh Tuhan Yesus, pendiam sekali jemaat sini Tuhan ye. Sederhana. Timur Tengah, penghasil minyak, tempatnya kaya enggak? Sultan semua kan? Arab itu loh, ya kan? Arab, kalau Arab itu, sekarang kita peliharanya masih anjing, ya kan? Dia udah singa ya. Udah macan yang dipelihara, saudara nonton di YouTube nah, atau di apa nih? Peliharanya udah singa, mobilnya lecet sedikit ganti. Kaya dia. Penghasil emas di mana? Indonesia. Papua yang depan-depan aja, yang belakangnya di kok diem semuanya. Apa ngeliatin saya terlalu ganteng pagi ini ya? Saya enggak tahu lah, tapi saya percaya saya ganteng hari ini, ya kan? Mungkin di dalam pikiran kita Papua adalah daerah yang paling kaya, yang menghasilkan emas. Timur Tengah adalah negara yang paling kaya karena menghasilkan minyak bumi. Dengar baik-baik. Tempat yang paling terkaya adalah apa? Di dalam diri saudara. Itu yang paling kaya. Di dalam diri saudara itulah tempat yang paling kaya. Kalau kita mau mengembangkan kapasitas kita. Saya kan sudah sampaikan tentang bulan berapa, Oktober kalau nggak salah ya, Oktober. Saya sempatkan sampaikan tempat ini, mengembangkan kapasitas. Bagaimana minyak janda itu berhenti ketika tempat itu sudah terpenuhi semua. Tapi kalau bejana-bejana terus masih kosong, saya percaya minyak itu terus mengalir. Makanya kalau hidup kita terus semakin diberkati, ayo perluas lagi kapasitas kita. Buat lagi bejana yang kosong di dalam diri kita supaya Tuhan memberkati kita. Kalau udah penuh, buat lagi. Supaya berkat Tuhan tidak berhenti mengalir dalam hidup saudara dan saya. Ayo. Masakan saudara hanya jadi kekristenan yang melihat, oh orang lain diberkati Tuhan, luar biasa, dia kesaksiannya beli rumah, beli mobil, beli motor, beli. Saudara hanya mendengar saja,
Saya mau bilang, kasihan deh lu. Mari pagi hari ini kalau engkau dengar firman Tuhan, buat doamu dengan Tuhan. Tuhan, aku mau tahun 2022 ini Tuhan, paradigmaku diubahkan. Paradigma saudara ini harus diubahkan. Cara pandang saudara harus diubahkan. Betul nggak? Cara pandang saudara harus diubahkan. Tuhan, aku mau tahun 2022 ini adalah tahun aku bersama dengan engkau. Luar biasa, mantap itu. Kalau kita bersama dengan Tuhan, saya percaya apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itulah janji Tuhan. Saya kutip lagi kalimatnya yang pernah saya sampaikan di tempat ini dari Emma Bomberg. Saya juga sampaikan ini loh, Emma Bomberg. Bulan Oktober kalau nggak salah saya terakhir khotbah di sini. Ketika aku berdiri di depan Tuhan, pada akhir hidupku, aku berharap bahwa tidak ada satu talenta pun yang belum aku gunakan. Dan bisa berkata, aku telah menggunakan segala sesuatu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi ketika Tuhan memanggil saudara, saudara seperti Emma Bomberg ini, luar biasa kalimatnya. Ketika Tuhan memanggil saudara, saudara bisa berdiri. Karena apa? Di hadapan Tuhan. Karena saudara sudah mengembangkan, sudah pakai semua talenta yang Tuhan sudah percayakan. Jangan sampai engkau mati, talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dibawa mati tanpa ada perubahan. Jadilah hamba yang setia. Hamba yang diberikan 5 talenta, menghasilkan 5 talenta yang lain. Yang diberikan 2 talenta, menghasilkan 2 talenta lain. Jangan jadi hamba yang tidak setia. Engkau mati bersama dengan talenta yang Tuhan beri tanpa ada kegunaan. Pagi hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan buat setiap saudara dan saya. Sebagai ayat penutup, saya rindu saudara baca Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-38. Lukas 6, ayat yang ke-38. Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sekali lagi saya sampaikan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jangan cuma minta Tuhan di ayat yang tengahnya saja, yang B-nya saja. Ya, jangan minta Tuhan yang B-nya saja, sesuatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Jangan cuma kutip firman Tuhan hanya di sini. Tetapi lihat ayat yang di awalnya, lihat yang di akhirnya, berilah dan kamu akan diberi. Tuhan sudah memberi saudara skill yang luar biasa. Kembangkan itu. Kembangkan itu. Dan saudara harus jadi saluran berkat. Saling memberkati satu sama lain. Saling memberkati. Oh, saya sangat percaya dalam iman mata rohani saya. Kalau jemaat Tuhan menerapkan hal yang seperti ini, maka suasana surga itu ada di tempat ini. Bagaimana kasih cinta mula-mula murid Kristus. Dia duduk bersama-sama, membagi roti bersama-sama. Dia berbagi satu rasa,
maka hadirat Tuhan luar biasa bekerja. Jangan cuma mau yang tengahnya saja, tapi perhatikan yang awal dan yang akhir. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan juga diukurkan kepadamu. Amin untuk firman Tuhan.